Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Kebakaran hutan yang terjadi di kawasan hutan lindung Gunung Abang semakin meluas. Bau sampah mengganggu proses belajar siswa SD Negeri 22 Daugpuri, Denpasar. Jelang Piala Dunia U17, Bali menjadi pemusatan latihan tim peserta. Anak-anak di Dusun Palek, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem, sudah beberapa bulan ke sekolah tidak mandi. Pasalnya, sumber air di daerah ini mengering akibat musim kemarau yang panjang. Anak-anak ini tentu merasa risih, namun tidak ada pilihan lain. Air yang mereka manfaatkan saat ini lebih penting untuk kebutuhan memasak dan minum. Penderitaan semakin lengkap, selain sekolah kotor dan kumuh. Untuk buang air besar dan kecil, anak-anak di sekolah ini harus pergi ke hutan atau kebun karena WC di sekolah mereka tidak ada air. Kalau sekolah mandi nggak biasanya? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada air. Nggak ada air. Terus kalau mau buang air di mana? Di hutan. Oh, di hutan ya terpaksa karena nggak ada WC-nya, nggak ada airnya ya. Toiletnya kadang-kadang tidak berfungsi itu, Pak. Karena airnya kekurangan. Jadinya toilet tidak berfungsi jadinya. Oke, Pak. Harapannya Pak dari Kabul sendiri? Kalau harapannya sih biar bisa dibantu dah airnya ke depannya, biar bisa anak-anak menikmati WC-nya biar nyaman itu. Biar tidak buang air besar sembarangan jadinya. Oke. Berarti kalau anak-anak mau sekolah kadang nggak mandi Pak ya, kadang-kadang. Iya betul, kadang-kadang ada yang cuci muka aja, ada yang cuma muka sama kaki tangannya aja, tidak mandi jadi. Siswa sekolah di dusun ini berharap pemerintah secara rutin mengisi cubang-cubang komunal penampungan dengan air agar tetap penuh, sehingga mereka bisa mandi setidaknya saat berangkat ke sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Asap pagi-pagi. Warga di sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai sempat merekam kabut pekat yang menyelimuti Bandara I Gusti Ngurah Rai beberapa hari lalu. Kabut tebal ini sempat dikira asap yang ditimbulkan dari kebakaran di TPA Suwung yang terbawa angin hingga ke bandara. Ternyata selain bandara, kabut juga sempat menyelimuti kawasan lain seperti wilayah Uluwatu, Seminyak, dan kawasan pesisir Pantai Kuta Badung dan sekitarnya. BMKG Wilayah 3 Denpasar menjelaskan, kabut yang terjadi merupakan kabut aveksi dan ini adalah fenomena normal karena terjadi saat massa udara hangat atau lembab bertemu lapisan udara di bawahnya dengan suhu yang lebih rendah sehingga menyebabkan uap air. Kabut yang terjadi adalah kabut aveksi, di mana fenomena ini terjadi saat massa udara hangat dan lembab bertemu dengan lapisan udara di bawahnya yang suhunya lebih rendah, dan hal ini menyebabkan uap air mengembung dan membentuk kabut, dan kabut itu yang dilihat oleh masyarakat. Itu normal kok? Kalau itu masih normal, masih dikatakan normal. Menurut BMKG, fenomena kabut aveksi kemungkinan akan terjadi lagi bergantung pada massa udara di daerah masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Petugas Satpol PP Karangasem akan terus menertibkan baliho dan alat peraga kampanye lainnya yang dipasang semrawut di sejumlah tempat.
Agar tidak terjadi konflik, Satpol PP akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Karangasem untuk menyamakan persepsi terkait aturan pemasangan spanduk, baliho, dan alat peraga kampanye lainnya. Dengan berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU, Satpol PP berharap bisa mengambil tindakan tegas untuk menegakkan aturan Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum tanpa keberatan dari bacalek maupun parpol pemasang APK. Kalau aturan pemasangan baliho, nah baliho ini ada dua hal. Jadi yang pertama adalah APS, alat peraga sosialisasi, ini adalah di masa sebelum kampanye. Sedangkan APK, alat peraga kampanye, ini dilaksanakan pada saat waktu tenggat kampanye. Kalau tidak salah tanggal 22 atau 23 November ke depan sampai dengan pemilu, kemudian pemilu kada mungkin berikutnya lagi. Nah, di mana ditempatkan tentu saja besok akan dirapatkan oleh Kesbangpol bersama seluruh instansi terkait, dalam hal ini mungkin KPU, Bawaslu, dan juga di Pemda, berbagai unsur termasuk juga kami, di mana yang bisa ditempatkan. Tetapi secara umum bahwa penempatan apapun itu, baik itu dari masyarakat maupun lembaga, dalam hal ini partai politik, tentu mempertimbangkan agar tidak melanggar dari Perda Trantibum. Satpol PP Kabupaten Karangasem menyarankan agar KPU dan Bawaslu memanggil seluruh perwakilan parpol untuk menyosialisasikan aturan pemasangan baliho dan APK, serta berharap parpol dan bacalek bisa menurunkan sendiri baliho maupun APK mereka yang melanggar aturan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.